Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milatu Soliha akan menjelaskan tentang sejarah, tujuan, dan konsep penerapan bisnis intelijensi. Yang pertama, kita akan membahas tentang sejarah bisnis intelijensi. Pertama kali, istilah bisnis intelijensi atau BI didengungkan pada tahun 1958 oleh seorang peneliti dari IBM yang bernama Hans Peter Lund. Hans Peter Lund ini mendefinisikan istilah intelijensi sebagai kemampuan dalam mengerti dan memahami suatu hubungan timbal balik antara fakta-fakta yang disajikan sedemikian rupa menjadi suatu landasan dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Kemudian pada tahun 1989 dalam sebuah artikel terbitan Gardner Howard Dresner menggunakan istilah bisnis intelijensi atau BI ini. Beliau menggambarkan istilah tersebut sebagai seperangkat konsep dan metode yang berguna untuk meningkatkan kemampuan pembuatan keputusan dengan bantuan sistem yang berbasiskan fakta atau realita yang terjadi. Nah, sebelum adanya bisnis intelijensi ini, pada tahun 1960 sebenarnya bisnis intelijensi ini adalah evolusi dari Decision Support System atau DSS. Nah, pada tahun 1960 sistem ini berkembang sampai pada tahun 1980-an. Sekitar tahun 1980-an mulai dari DSS tadi, kemudian AIS atau Executive Information System, kemudian Data Warehouse, OLAP, dan bisnis intelijensi mulai menjadi perhatian dan menjadi suatu kesatuan sistem. Nah, apa sih bisnis intelijensi ini? Menurut Nadia Branon, bisnis intelijensi merupakan kategori yang umum digunakan untuk aplikasi dan teknologi untuk mengumpulkan, menyimpan, menganalisa, dan menyediakan akses pada data agar dapat membantu pengguna dari kalangan perusahaan agar dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih tepat. Pembahasan selanjutnya adalah tujuan dari bisnis intelijensi. Apa sih tujuan dari bisnis intelijensi ini? Tujuan bisnis intelijensi ini untuk memudahkan interpretasi data yang besar, mengidentifikasi peluang baru, dan menerapkan strategi yang efektif berdasarkan wawasan yang dapat memberi keuntungan pasar yang kompetitif bagi bisnis dan stabilitas jangka panjang. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai konsep penerapan bisnis intelijensi pada berbagai bidang. Untuk konsep penerapan bisnis intelijensi ini saya mengambil 4 contoh. Yang pertama, pada konsep penerapan industri retail, di mana pada industri retail ini bisnis intelijensi dapat menangani optimalisasi, visualisasi, dan operasi analisis sehingga dapat mengoptimalkannya. Pada contoh yang kedua yaitu pada industri manufaktur. Bisnis intelijensi ini dapat mengambil keputusan yang akurat dan dalam mencapai tujuan dan sasaran bisnis. Bisnis intelijensi ini membuat analisis menjadi lebih mudah dan juga lebih efektif.
Contoh penerapan yang ketiga adalah industri layanan kesehatan. Bisnis intelijensi tidak hanya dapat mengurangi waktu tunggu pasien saja, tetapi juga mengoptimalkan kualitas layanan kesehatan. Untuk contoh keempat, pada industri layanan finansial, BI atau bisnis intelijensi ini dapat membantu dalam menangani data keuangan, meningkatkan proses analisis, penganggaran, perkiraan, dan pelaporan. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan atau kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.